Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 4 Juli 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Anggota DPRD kecewa Gubernur Maluku Murad Ismail lagi-lagi tak hadiri paripurna LPJ APBD. Sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku kecewa. Gubernur Maluku Murad Ismail tak menghadiri rapat paripurna Selasa 4 Juli 2023. Rapat paripurna itu dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban atau LPJ pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2023. Di ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku, nampak Gubernur Maluku diwakili oleh Wakil Gubernur Barnabas Orno dan Sekda Sadli. Kekecewaan dilontarkan para anggota tak lama sejak pimpinan rapat yaitu Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben Hur Watubun membuka rapat. Interupsi pertama disampaikan anggota Komisi 1 Edison Sari Manela dari fraksi Hanura yang mempertanyakan alasan absensinya Murad Ismail. Keberatan juga disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku Richard Rahbau, yang juga fraksi Golkar yang mengancam akan walkout bila masih melanjutkan paripurna tanpa ancaman walkout, juga didukung Ketua fraksi Golkar Anos Yeremia saat rapat. Sementara itu, Tribuners, fraksi PKS melalui Fauzan Al-Katiri menyatakan ini bukan presiden yang baik dalam pemerintahan. Total 6 anggota Dewan menolak rapat paripurna dilanjutkan. Meski demikian, fraksi PAN Wahid Laitupa mengatakan tak perlu memperdebat ketidakhadiran Murad Ismail lantaran telah diwakili oleh Barnabas Orno dan Sadlili. Pasalnya, penyampaian LPJ APBD tahun 2022 penting dan harusnya menjadi yang utama, bukan membahas absensinya Gubernur Maluku. Untuk menetralisir keadaan, Ketua DPRD Maluku Ben Hur Watubun mengambil langkah bijak dengan menskorsing sidang selama 5 menit untuk mendengarkan pandangan Ketua Fraksi dan Ketua Komisi. Sehingga dapat diterima untuk paripurna ini dilanjutkan. Kemudian rekan-rekan dari fraksi Perindo, fraksi Demokrat, Gerindra, Partai Golkar, kemudian PKS, PDI Perjuangan, dan fraksi Hanura. Fraksi Hanura yang lebih keras lagi. Kami bersyukur bahwa demi kepentingan bangsa dan negara kita harus lanjutkan rapat paripurna ini. Dan catatan yang terakhir, perhatian kepada saudara gubernur untuk rapat paripurna selanjutnya. Saya minta dengan hormat Pak Wagub dan Pak Sekda sampaikan kepada saudara gubernur wajib hadir dalam rapat paripurna selanjutnya. Jika tidak hadir, maka lembaga yang terhormat ini akan menyampaikan sikap secara tegas. Kami kira itu yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Baik saudara, mengawali rapat paripurna ini, perkenankan saya untuk mengajak Tribuners, alasan Murad Ismail tak hadiri paripurna LPJ APBD ternyata hadiri nikahan anak Ketua MPR RI. Gubernur Maluku Murad Ismail diketahui tengah berada di Jakarta bertemu dengan Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Hal itulah yang membuat Murad Ismail lagi-lagi absen dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban atau LPJ pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2022, Selasa 4 Juli 2023. Alasan ketidakhadiran Murad Ismail disampaikan Wakil Gubernur Barnabas Orno saat ditanya sejumlah anggota DPRD. Orno mengatakan Murad Ismail tak hadir lantaran sementara bertemu Ketua MPR RI di Jakarta. Entah apa yang menjadi pembahasan keduanya. Untuk diketahui, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menggelar acara resepsi pernikahan putri ketujuhnya Debbie Pramestia Putri dengan Ibtu Nurul
Farouk Fadilah atau Akpol 2018. Putra dari Wakapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Ruslan Aspan pada Senin 3 Juli 2023 kemarin. Resepsi dihadiri banyak tokoh, pejabat negara, politisi hingga ketua umum partai politik, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI, pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR, serta sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara itu, ketidakhadiran Murad Ismail saat rapat membuat kecewa sejumlah anggota dewan. Bahkan mereka mengancam walk out bila rapat tak ditunda. Kekecewaan dilontarkan para anggota tak lama sejak pimpinan rapat, yaitu Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben Hurwatubun, membuka rapat. Interupsi pertama disampaikan oleh anggota Komisi 1 Edison Sarimanela dari fraksi Hanura yang mempertanyakan alasan absensinya Murad Ismail. Mempelajari, kita diwajibkan untuk mencermati, ya, terkait dengan dokumen itu bahwa kapal batas soal kementerian dan SPB itu sudah mudah. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. GPM Klasis Pulau Ambon Timur gelar Bakudapa Anak dan Remaja tahun 2023. Gereja Protestan Maluku atau GPM Klasis Pulau Ambon Timur menggelar Bakudapa Anak dan Remaja atau Badar tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Jemaat GPM Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dengan diikuti sekitar 500-an peserta yang berasal dari 30 jemaat yang ada di lingkup Klasis Pulau Ambon Timur. Ketua Panitia Badar J. Anak Kota mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun anak-anak guna mengembangkan potensi mereka dalam berbagai bidang. Pasalnya, dalam perkembangan teknologi masa kini yang memiliki banyak pengaruh, baik berdampak positif maupun negatif. Dijelaskan Tribuners, melalui kegiatan Badar ini, anak-anak akan diajarkan dalam berbagai hal, mulai dari pengelolaan sampah, tanaman hidroponik, teknologi informasi, busana dan kecantikan, serta berbagai kompetensi lainnya. Mereka akan terbagi dalam 12 pojok. Anak Kota juga berharap selepas dari kegiatan ini, anak-anak dapat mengembangkan setiap ilmu yang telah diajarkan, serta mengaplikasikan di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing. 12 pojok yang dijalankan dalam kegiatan Bakudapa Anak dan Remaja GPM Klasis Pulau Ambon Timur diantaranya: 1 pojok mata hati, 2 pojok art, teater, dance, 3 pojok musik, vokal dan alat, serta cipta lagu, 4 pojok IT atau bisnis online, 5 pojok menulis kreatif jurnalistik, riset, dan success story, 6 pojok model dan tata busana, 7 pojok fotografer, 8 pojok public relation, 9 pojok pengolahan pangan lokal atau kuliner, 10 pojok gandering atau tanaman hidroponik, 11 pojok lingkungan pengolahan atau daur ulang, 12 pojok cinta bahari. Adapun kegiatan ini akan berlangsung hingga 7 Juli 2023. Kita ke berita terakhir, Tribuners. KLHK gelar Rakernis Regional Maluku dan Papua guna perkuat kolaborasi aksi perubahan iklim. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menggelar rangkaian kegiatan rapat kerja teknis pengendalian perubahan iklim regional Maluku Papua.
secara daring dan luring pada 4 hingga 5 Juli 2023 di Kota Ambon, Maluku. Dalam rapat yang mengusung tema peran pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target NDC melalui aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, diharapkan dapat lebih memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan swasta dalam implementasi aksi iklim di tingkat tapak, khususnya di daerah Maluku dan Papua. Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dewanti, mengatakan sebagai negara kepulauan Indonesia tak luput dari dampak perubahan iklim. Ditambahkannya, Maluku dan Papua juga tak terlepas dari bencana hidrometeorologis. Bencana hidrometeorologis sangat berhubungan erat dengan kenaikan suhu global menurutnya. Selain itu, Rakertek PPI Regional Mapa ini merupakan rangkaian rapat kerja ketiga yang sebelumnya telah dilaksanakan di Regional Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Indonesia sudah berkomitmen terhadap berbagai macam agenda global. Keanekaragaman hayati, perubahan iklim, kemudian penggunaan atau degradasi lahan, dan kemudian di tahun 2015 di mana protokol Kyoto kemudian dihentikan dengan persetujuan Paris atau Paris Agreement, Indonesia tetap melakukan negara-negara tidak wajib menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen Indonesia di tahun 2015 sudah berkomitmen terhadap berbagai macam agenda global. Keanekaragaman hayati, perubahan iklim, kemudian penggunaan atau degradasi lahan, dan kemudian di tahun 2015 di mana protokol Kyoto kemudian dihentikan dengan persetujuan Paris atau Paris Agreement, Indonesia tetap melakukan negara-negara. Baik, Tribuners, bertadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 4 Juli 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Mato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.